Video ini dibuat untuk kayak ngetawain diri sendiri sih. Saya pengen banget ke Everest bertahun-tahun tapi belum jadi-jadi. Jadi ini kayak mungkin reflecting ya, beneran mau nggak sih gitu. Emang udah ngapain tiap hari-harinya gitu. Badan perut masih kayak gini gitu. Oke, halo teman-teman, kita masuk ke buku kedua. Buku kedua ini menarik sebenarnya karena semalam saya habis nonton sebuah film di Netflix yaitu 14 Pigs Nothing is Impossible. 14 Pigs itu ada satu orang dari Nepali yaitu Nimsdai Purja namanya. Dia adalah pasukan Gurkha ya, atau pejuangnya atau tentara bayarannya Nepal yang biasanya kerja buat Inggris, disewa buat Inggris. Dia melakukan sebuah ekspedisi yang sangat-sangat mustahil. Ekspedisinya apa? Ekspedisinya itu adalah naik ke 14 gunung tertinggi sedunia. 14 gunung tertinggi sedunia. Jadi ada 14 gunung yang tingginya semua di atas 8.000 meter. 8.000 meter itu kayak sekelas Everest ya, selisih-selisih semua sama Everest. Nah, menariknya sebelumnya orang bisa kayak bertahun-tahun, ada yang 16 tahun, ada yang 15 tahun baru bisa 14 puncak karena naiknya waktu musim pendakian. Menariknya si Nimsdai ini bikin rekor dunia, ada 6 rekor dunia, yaitu dia bisa naik 14 puncak tercepat dalam waktu 6 bulan 6 hari. Oke, terus saya jadi ingat buku ini. Saya baca buku ini, Think Everest, Scaling Mountains with the Mind. Atul Karwal, seorang polisi dari India, udah agak tua orangnya. Di sini lebih manusiawi ya. Jadi kayak dia menjelasin dari awal sampai akhir kekhawatiran dia, impian dia untuk ke Everest, naik Everest, kemudian persiapan dia, latihannya apa, gimana dia setiap minggu naik 200 lantai. 200 lantai itu kalau gedung 10 lantai, dia naik 10 lantai, turun naik lift, naik lagi, turun lagi, naik lagi, tapi bawa tas gunung yang berat banget, jadi lebih berat dibanding yang dibawa ke Everest. Kenapa? Karena kalau di Everest nanti masalahnya sama oksigen atau ketinggian, altitude sickness gitu kan, masalah ketinggian. Nah, di sini dia jelasin dengan sangat detail bahwa ekspedisi itu sampai 76 hari dari awal dia berangkat ke Nepalnya, Kathmandunya, terbang, kemudian sampai dia proses acclimation ya, biar tubuhnya terbiasa dan seterusnya. 76 hari dari awal berangkat sampai akhirnya sampai Everest, pulang lagi sampai kotanya di India, di Delhi. Yang menarik di sini ini sambungan lah antara buku ini sama film yang saya tonton, dan sebenarnya beberapa film tentang Everest saya pernah nonton. Saya punya cita-cita pengen ke Everest gitu, ke Nepal sudah beberapa kali tapi belum pernah sampai ke Everest. Sekarang lebih ketat lagi, kita harus naik gunung lainnya dulu yang tinggi-tinggi baru bisa ke Everest karena saking padatnya orang ke Everest. Jadi orang ke Everest tuh udah jadi kayak, kalau dulu mungkin bayangan gunung tertinggi tuh cepis, sekarang ramenya pol karena semua orang kayak daripada ke 30 gunung lainnya mending sekalian Everest, gunung tertinggi sedunia. Jadi kalau kita lihat foto-foto Everest sekarang, itu foto-foto orang ngantri saking padatnya, kayak macet. Mungkin lebih macet dibanding Jakarta karena kita jalan kedinginan, udah ada oksigen terbatas dan seterusnya di puncak dunia ya. Jadi itu menarik. Nah, poin yang aku tangkap di sini adalah dua hal yang menarik, yaitu si orang yang udah berumur ini sama si Nimsdai yang sangat-sangat muda, sangat-sangat fit. Dia bisa 14 gunung dalam waktu 6 bulan dan naik gunung yang Everest pun dia ada 4 gunung secara langsung dalam 48 jam di puncak-puncak menarik. Nah, yang menarik dari dua orang ini yang saya lihat adalah mereka latihannya memang intens sekali. Tiap hari bisa berjam-jam, 6 jam, 8 jam, benar-benar bangun pagi jam 3 latihan, sore latihan lagi, pagi latihan, sore latihan. Akhirnya sebenarnya jadi masuk akal. Ketika saya browsing, ternyata naik Everest bisa kita siapin dalam plus minus 1 tahun sampai 1,5 tahun. Kalau latihannya tiap hari, dari beban yang biasa naik tiap minggu naik, dalam waktu 1,5 tahun bisa badan kita kayak cukup fit untuk naik Everest. Tentu ada di 1,5 tahun itu latihan naik gunung tertentu lagi, mungkin 6 gunung setiap 2 bulan sekali sebelum akhirnya gunung Everest. Itu
make sense. Nah, kalau kita misalnya nyambi-nyambi mungkin 2 tahun atau 3 tahun, tapi make sense karena sekarang anak muda bilang bisa ke puncak Everest, orang-orang paling tua di dunia juga pada ke Everest gitu, ada orang pincang ke Everest, orang buta naik Everest, udah banyak sekali orang yang berhasil melakukan itu. Seperti halnya pikiran manusia, semakin kita tahu bahwa udah ada yang melakukan, udah ada yang bisa, semakin kita percaya bahwa kita juga bisa melakukan. Video ini dibuat untuk kayak ngetawain diri sendiri sih. Saya pengen banget ke Everest bertahun-tahun tapi belum jadi ini kayak mungkin reflecting ya, beneran mau nggak sih gitu, emang udah ngapain tiap hari-harinya gitu, badan perut masih kayak gini gitu, kayak kapan mau beneran latihan rutin itu bukan kayak 2 bulan tapi kayak 2 tahun tadi biar beneran terjadi peluang meninggalnya jadi berkurang kan kalau kita nggak fit, kayak bunuh diri ke sana gitu. Jadi ini sebuah refleksi. Buku nomor 2 dari perjalanan buku ini adalah tentang Everest. Di sini jelasin sebenarnya siapapun bisa ke Everest asalkan dia put their time, effort ya, kayak bener-bener kayak pikiran sama waktu, resource-nya sama energinya dipakai memang untuk ke Everest. Karena pelajaran ke Everest dari mulai porter, Sherpa, logistik, teknis semua udah beres, tinggal kita nyiapin badan kita sama mental kita. Karena mental kita kadang kena dingin atau kena lapar atau mungkin kena pusing gitu mungkin ya, kayak karena kita kurang oksigen dan seterusnya jadi stres. Tapi kalau kita breakdown latihannya jadi 2 tahun ya sebenarnya sangat masuk akal. Dan ini juga bagi saya sendiri kayak kalau semakin nanti misalnya kepala 4 atau kepala 5 akan makin berat lagi. Jadi kayak ya pilihannya antara mau sekarang disiapin atau makin kesana makin sulit lagi. Itu refleksi dulu lah, nanti kita coba kenali diri ya, beneran mau untuk kapan berangkat atau gimana roadmapnya biar bisa beneran sampai itu. Salah satu bucket list goal. Thank you.